Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Wanda Windy, kami dari Surabaya. Em, Kami alhamdulillah hafidz Al-Quran. Eh, Kami adalah tunanetra yang sama-sama kembar, dan kebetulan orang tua saya hanya sebagai seorang kuli bangunan. Tapi orang tua saya bisa menguliahkan saya sampai saya hampir sarjana. Dan ibu saya yang hanya ibu rumah tangga bisa mengajari anak-anaknya ini untuk bisa hafal Al-Quran. Jadi Wanda dan Windy ini sudah menghafal Quran sudah berapa lama? Dari kecil, Ustadz. Dan sekarang dua-duanya dengan izin Allah hafizah dua-duanya. Ya, alhamdulillah. 30 juz. Insya Allah. Masya Allah. Baik. Boleh diceritain nggak sedekat apa Wanda dengan Windy ini dalam mengarungi kehidupan? Kalau Wanda kebetulan lagi sedih, ada saya. Kalau saya lagi nggak bisa hafalan, ada Wanda yang menuntun. Kalau kita lagi sama-sama kehilangan arah dan kehilangan keimanan kita sama-sama selalu ngingetin, nggak apa-apa kok, ada aku sama ada Allah gitu kan. Jadinya dua-duanya saling menopang mungkin di tengah dunia yang mungkin kadangkala sulit untuk menerima kita. Mohon maaf, Wanda dan Windy dari sejak lahir. Kalau Wanda dari sejak lahir, kalau saya awalnya masih ada sisa penglihatan, terus lama-lama jadinya nggak bisa sama sekali, Ustadz. Apa yang sering kalian ceritakan berdua dengan keadaan yang Allah titipkan sama Wanda dan Windy? Mungkin tanya dunia itu kayak gimana sih warnanya gitu. Terus kenapa sih orang-orang itu sulit untuk menerima kita? Maksudnya selalu melihat kita yang sebelah mata, padahal kita juga udah hafal Al-Quran, udah kuliah juga, tapi kenapa dengan kekurangan kita mungkin orang-orang masih saja meremehkan begitu. Nah, kalau misalnya kita lagi jalan berdua, satunya gantian gandeng gitu, satunya gantian yang jadi penunjuk jalan gitu. Kita kalau ada waktu senggang ketika kita selesai kuliah atau selesai ngerjain tugas atau selesai hafalan, kita ngobrol bareng, terus kita saling memberikan support system, bahu terkuat untuk satu dengan yang lainnya. Kira-kira pagi ini boleh nggak Hilman dan jamaah mendengar lantunan Al-Qur'annya Mbak Wanda dan Mbak Windy? Boleh? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa sih Allah menciptakan manusia itu dengan segala kekurangan termasuk kami? Katanya Allah kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lantas mana gitu kebaikan dari Allah untuk kami? Kami juga ingin bisa melihat begitu. Lantas bagaimana caranya kita menerima takdir yang benar-benar menerima, bukan hanya sekedar menerima sesaat, lantas kemudian jika hilang arah berubah begitu. Bunda, boleh jadi mata kita yang katanya sempurna tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Boleh jadi menurut Ahilman lebih sempurna matanya Wanda dan Windy yang dengan segala keterbatasannya tapi digunakan untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatannya, tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka jangan pernah mengatakan tidak sempurna kepada orang yang kelihatannya tidak sempurna, karena hakikatnya boleh jadi beliau berdua lebih sempurna daripada yang kita yang katanya sempurna. Yang kedua, Mbak Wanda, Mbak Windy, percayalah apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Wanda, Windy bertanya, kenapa aku dikasih penglihatan seperti ini? Kenapa aku tidak bisa melihat seperti orang lain? Percayalah, boleh jadi ini adalah cara Allah menyayangimu, cara Allah mencintaimu, agar matamu terjaga dari semua yang buruk dalam hidupmu. Kita yang dikasih mata bisa melihat, tapi kalau melihat yang buruk, melihat yang haram, boleh jadi dosa kita banyak dan besar bersumber dari mata yang bisa melihat. Sedangkan Wanda dan Windy terbebas dari dosa mata. Kenapa? Karena matanya tidak diberikan kesempatan melihat yang buruk dalam hidupnya. Jangan-jangan lebih baik punya mata seperti Wanda dan Windy yang terjaga dari keburukan, daripada mata kita yang bisa melihat dengan sempurna sedangkan kita sibuk melihat yang tidak baik. Maka mohon maaf, jangan pernah mengatakan kenapa mataku seperti ini. Jangan, karena ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita dari semua yang mungkin tidak bisa kita terima dengan segala kebaikannya. Yang ketiga, belajar ridho. Gimana caranya? Ridho itu artinya menerima. AA selalu bilang ada 3 ayat dalam Al-Quran yang akan membuat kita bisa belajar ridho. Wanda, Windy nanti baca di rumah, bahas di rumah. Ada 3 ayat yang bisa membuat kita lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya, yakinlah semua yang Allah berikan itu yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya, yakinlah bahwa Allah tak mungkin mengujimu melebihi batas kemampuanmu.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga apapun yang terjadi ke depan Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau baca Al-Qur'annya ini sharing kayak misalnya kamu ayat ini tuh bunyinya gimana sih gitu. Iya. Itu salah nggak sih? Iya, terus gimana udah hafal belum yang ayat ini? Gimana bantuin aku dong, tolong simak gitu, barangkali aku ada yang lupa atau gimana gitu. Dari segi tajwidnya mungkin ada yang kurang gitu. Kita pokoknya mau ngucapin makasih aja gitu loh, karena udah mendampingi selama 20 tahun ini gitu, udah nggak kerasa kita udah makin dewasa aja gitu ya. Pokoknya mohon maaf aja kalau misalnya kita selama ini juga masih banyak kurangnya. Dapat pencerahan, dapat hikmah, ilmu baru bahwa kita nggak boleh menyalahkan takdir yang ada, Serta dapat hidayah.